السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. Barang siapa yang berusaha ia mendapatkan suatu ilmu, niscaya Allah akan mudahkan langkahnya menuju ke syurga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan melanjutkan pengajian kita di masjid kita ini. Mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa. Mudah-mudahan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita buka kepada halaman 21 pada jilid yang ketiga, melanjutkan daripada pembahasan kita mengenai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling akhir. Biasakan olehmu kebaikan itu menjadi suatu adat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, u'budullaha firridha, u'budullaha firridha, fa illam tastati'u fa fis sabri ala ma tukrahuna khairun katsir. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, u'budullaha firridha fa illam tastati'u fa fis sabri ala ma tukrahuna khairun katsir. Ala ma tukrahuna khairun katsir. Artinya, perbuati olehmu akan ibadah yang zahir dan yang batin itu di dalam keridhaan. Itu makna u'budullaha firridha. Perbuati olehmu akan ibadah yang zahir dan ibadah yang batin.
Bagaimana caranya itu? Di dalam keridhaan. Itu yang kita minta. Itu yang kita lakukan. Ibadah dengan ridho, baik itu dengan secara batin, baik itu secara dengan zahir, kita minta. Termasuk kita ini majelis ilmu, kita minta keridhaan Allah, yakni dengan suka hati. Makna ridho itu suka, senang. Ya, kalau dalam solat subuh kita tak ada senang, nggak akan dapat ridho. Mengaji kita, mendalami ilmu agama, kalau kita tidak ada senang hati, tidak akan muncul ridho pada diri kita. Jadi harus ada senang dulu. Senang. Walaupun susah pelajaran menurut daripada kita tangkap, akan tetapi bila kita akan senang, akan muncul keridhaan Allah, dan Allah akan izinkan itu. Maka jikalau tiada kuasa engkau berbuat ibadah dengan suka hati itu, andai kata kamu tak mampu, fa illam tastati'u, maka kamu jika tidak mampu, tidak berkuasa untuk melakukan ibadah itu, ibadah zahir, ibadah batin dengan penuh keridhaan, dengan penuh senang hati, maka berbuat ibadah di dalam sabar atas barang yang engkau benci itu. Maka berbuat ibadah di dalam sabar atas barang yang engkau benci itu, yaitu kebajikan yang amat banyak, yakni kekal olehmu di dalam berbuat ibadah yang zahir dan berbuat ibadat yang batin. Dan jikalau dengan tiada suka hatimu sekalipun, maka yang demikian itu kebajikan yang amat banyak, yang tiada berbilang pahalanya itu. Paham Pak kira-kira? Jelas ni? Lanjut. Pak Edi Bang? Tertangkap separuh? Hadisnya dapat? Ya udah. Hadisnya? Bacanya sudah ya? Sudah Pak ya? Nah, coba perhatikan. Tadi saya baca kitab, lihat kitab. Nabi kata, u'budullaha firridha. Ini kesimpulannya. U'budullaha firridha. Ibadahlah kamu, buat olehmu akan satu ibadah, baik yang zahir maupun yang batin. Zahir ini kita nih melakukan amalan-amalan yang nampak. Dan buatlah olehmu ibadah yang kepada Allah dengan batin. Batin kita itu ibadah ikhlas, kemudian sabar, tawadu, itu ibadah. Ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah. Tapi dengan ridha, gitu. Fir ridha, di dalam keridhaan. Kata Syekh Abdul Samad Al-Falambani, maksud daripada ridha itu apa? Senang, suka hati. So, muncul kesenangan. Salat subuh berat, tapi akan menjadi ridha dia bila dijalankan dengan suka hati. Akan menjadi nyaman, walaupun capek, walaupun letih dia, walaupun dalam keadaan dia itu sulit untuk melakukannya. Tapi kalau dia jadikan itu tadi kebaikan itu adat, akan jadi enak itu, terbiasa aja itu bangun subuh. Benar Pak? Lakukan itu, ibadahkan itu dengan penuh hati, suka hati, senang hati. Duduk majelis ilmu berat, lihat kitab berat. Tadi yang dibaca mana ada tadi? Bingung, muncul nanti malas. Tapi bila senang, dia tak peduli. Kalau ada senang hati itu,
Kalau sudah senang hati, muncul ridha. Ridha Allah Ta'ala. Dah. Fa illam tastati'u, maka jikalau kamu tidak mampu melakukan itu, mampu melakukan ibadah zahir, ibadah batin dengan ridha, senang, enggak mampu. Kok saya enggak betah ya? Yang lain enak aja, tapi saya tak bisa. Untuk mendapatkan senang hati itu di dalam hatinya, baik itu ibadah zahir maupun ibadah batinnya, maka berbuat olehmu dengan sabar. Sabar aja, sabar aja. Maka saya katakan, Bapak nuntut ilmu, kenapa saya tak paham-paham? Kenapa saya tak paham? Ada orang dia akhirnya apa? Dia tidak bisa dapat kesabaran dalam belajar, maka dia enggak mau lagi belajar. Karena dia tidak ada sabarannya, itu ibadah salat, maka dia yaitu tidak mau lagi. Tapi kalau ada orang yang senang hatinya, enggak masuk untuk ridho dia dalam suatu ibadah, tak bisa. Tapi kalau dia lakukan itu dengan sabar, enggak mampu dia melakukan demikian, maka lakukanlah olehmu ibadah itu dengan sabar. Sabar aja. Sabar Pak, bisa tak bisa baca kitab, bisa tak bisa maksudnya lakukan, udah sabar aja. Ganjarannya itu tuh. Ganjaran orang yang melakukan ibadah kebaikan, jadi adat, kebiasaan dia, walaupun tak bisa, dia sabar. Jadi kalau Bapak tidak ingin menjadi seorang ahli dalam menuntut ilmu, baca tuh kisah-kisah orang yang berjuang bertahun-tahun menuntut ilmu. Hanya itu saja dia dapat. Dia bukan untuk bisa, tetapi dia ganjaran yang dia lakukan mujahadahnya itu bin nafsi, itulah sabar. Dengan sabar ini Allah mengangkat derajatnya, baik ibadahnya dengan secara zahir maupun ibadah dengan batin. Sabar semua. Sabar. Dah. Yang dia lakukan itu berbuat ibadah di dalam sabar atas barang yang engkau benci itu. Contoh Pak, kalau seorang itu dia belajar di kalangan santri-santri itu Pak, pelajaran yang paling dia benci itu adalah ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Karena berat. Sampai-sampai ada pula yang manas-manasin. Kalau kita belajar itu nanti gila katanya. Gila kalau belajar ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Jadi akhirnya dia benci kepada guru mata pelajaran itu. Tak senang dia. Tak mau dia untuk belajar itu lagi. Sehingga daripada pelajaran yang dia tidak senangi, gurunya ikut-ikutan. Artinya gurunya yang ngajar ikut dia, enggak suka dia. Itu enggak suka, enggak ada keridhaan dia tuh, senang hatinya. Tapi jika dia belajar itu walaupun dia tidak mampu, maka apa yang kamu lakukan, yang engkau benci itu, sabarkan. Sabarkan. Duduk aja, dengerin aja. Nah, sabar ini nih. Sabar ini. Nah, bila sabar itu ada padamu, padahal sesuatu yang kamu lakukan itu kamu benci, artinya kebajikan yang amat banyak, kebajikan yang amat banyak yang kau akan dapat. Banyak tu Pak. Sabar baca Al-Quran. Ini ada orang ya kan? Enggak mau dia baca Al-Quran. Enggak mungkin mau belajar baca Al-Quran langsung bisa. Enggak mungkin mengaji menuntut ilmu yang begini dalamnya dia langsung bisa. Enggak bisa. Itu orangnya enggak sabar itu, mau cepat bisa. Enggak. Harus sabar dulu. Pahala yang kita miliki, keridhaan yang kita miliki, itulah sabarnya itu. Bertahap. Jangan langsung loncat pelajaran, saya sudah hafal. Artinya itu enggak sabar. Sehingga tidak senang lagi dengan apa yang dia pelajari. Tapi dia tidak senang
tapi dia berusaha dengan sabar. Nah, hitungan sabarnya ini pahalanya amat banyak. Ya, baca Al-Quran tadi yang saya katakan, jangan pindah-pindah membaca Al-Quran karena ketidaksabarannya itu. Saya tak bisa belajar sama bapak itu, saya tak bisa belajar baca Quran sama ustaz itu, saya tak bisa belajar baca Quran dengan ibu itu. Nah, itu orang tak sabar itu. Tak sabar. Kalau belum daripada ngajinya itu belum bisa, dan terus dia pindah kepada yang lain, maka itu gurunya tidak ridho kepadanya. Artinya tidak senang hatinya. Ilmunya itu akan diserap balik lagi. Ilmu ada, tapi berkah ilmu tak ada. Dalam duduk majelis ilmu, tiba-tiba bapak mengaji, terus kemudian tidak senang, langsung yaitu tidak ada kesabaran. Apa yang kita dapat itu akan tertarik kembali. Oh, saya tahu, tapi tak berkah. Yang kita cari adalah keberkahan. Sama seperti umur kita. Umur kita ada, tapi keberkahan umur kita ini kemana kita bawakan? Kebaikankah atau tidak? Nah, lakukan itu walaupun yang engkau benci, karena dia adalah kebajikan yang sangat banyak. Artinya, kekali olehmu di dalam berbuat ibadah yang zahir dan berbuat ibadah yang batin. Dan jikalau tidak suka hatimu sekalipun, kan? Walaupun hati pun tak suka, Pak. Walaupun kita tidak senang kepada orangnya, tapi bila kita ambil pahalanya, wah, Masya Allah, sangat besar. Walaupun kamu tidak suka sekalipun akan yang kamu lakukan ibadah itu. Zikirnya cuma la ilaha illallah, la ilaha illallah aja. Tapi diajarin dia sabar. Sabarnya itu ukurannya, mujahadahnya itu. Paham tak paham belakangan dulu. Yang penting sabarnya melakukan amalan ibadah. Dan yang demikian itu kebajikan yang amat banyak yang tidak berbilang pahalanya. Maknanya tidak ada hitungan pahalanya itu. Bapak sendiri merasakan gimana? Kalau sulit dalam melakukan sesuatu itu ibadah, tahajud, mengaji, menuntut ilmu, tak bisa baca kitab sampai ratusan kali, belum bisa juga. Itu lebih baik orang yang demikian daripada orang yang lancar baca kitab tapi tak pernah megang kitab. Ya. Ada orang yang menuntut ilmu tak bisa-bisa, tapi dia tiap hari ngulang. Saya nggak bisa. Sabar dia bisa, harus bisa. Sabar, harus bisa. Ulang lagi. Daripada orang yang lancar, dia tak nengok lagi kitab. Ini nilainya, pahalanya amat besar, amat banyak kebajikan, dan tidak terhitung akan daripada pahalanya itu. Dalilnya mana? Lihat, perhatikan. Seperti firman Allah Ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala. Apa kata Allah? Perhatikan ini. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Ini ganjaran orang-orang yang melakukan ibadah zahir dan batin, walaupun dia itu tidak mampu. Ini munculkan sabar dulu. Apa artinya? Perbuat oleh kamu akan ibadah yang zahir dan ibadah yang batin, hanya menyempurnakan Allah Ta'ala akan orang yang sabar di dalam berbuat ibadah. Perbuati oleh kamu akan ibadah yang zahir dan ibadah yang batin. Apa dia? Hanya saja menyempurnakan Allah Ta'ala akan orang yang sabar di dalam berbuat ibadah. Itu sempurna, yuwaffa. Yuwaffa itu artinya sempurna. Hanya saja innama yuwaffa, menyempurnakan Allah Ta'ala
akan orang-orang yang sabar tadi, berbuat ibadah zahir dan batin, ajrahum bighairi hisab. Itu ayatnya tadi. Perbuati oleh kamu akan ibadah yang zahir dan ibadah yang batin hanya hanya tu. Itu makna innama tadi tu. Ditekankan. Hanya saja menyempurnakan Allah Ta'ala akan orang yang sabar di dalam berbuat ibadah dan sabar di dalam menjauhi akan maksiat. Apa ganjarannya? Dengan beberapa pahala mereka itu yang amat banyak, yang tidak dapat dikira-kirakan dengan bilangan akan dia. Paham? Sabar, tulis aja. Sabar, ngaji aja. Sabar, duduk aja. Sabar, solat aja. Maka pahalanya itu akan luar biasa. Tidak ada hitungannya. Kalau 1, 2, 3, 100, 200, 1000, 5000, 10.000, ratusan, masih ada hitungannya. Ini enggak ada hitungannya. Enggak bisa dihitung. Orang yang melakukan ibadah, dia belajar baca Al-Quran, walaupun dia tidak bisa, tapi sabar dia bertiap hari menuntut ilmu, membaca Al-Quran, belajar dan sabar dia. Pulang balik dari rumah sabar dia, enggak bisa sabar dia, maka itu pahala yang Allah kasihkan ke dia. Mengapa dia dikasihkan pahala itu? Karena sabar. Sabarnya ini dinilai yaitu dengan pahala yang berlipat ganda sehingga tidak bisa dia hitung jumlah daripada pahalanya. Itu bagi orang yang ibadah baik zahir maupun ibadah yang batin. Kalau dia tidak bisa menjadikan ibadahnya itu senang. Kalau nggak bisa senang. Tapi kalau sudah senang, nggak perlu lagi diajak Pak. Nggak perlu lagi, ayo Pak kita ngaji. Ayo Pak ini. Ini sudah diajak, udah duduk. Tapi dia berusaha. Kok saya nggak ada ketenangan ya. Nggak ada rasa senang ya, melakukan ini itu. Baca Quran kok nggak ada merasa ketenangan. Senang ini belum ada. Mengaji hadis tak bisa, mengaji tafsir tak bisa, mengaji ilmu nahwu tak bisa dia rasa senang. Maka munculkan yaitu sabar. Sabar aja. Maka guru-guru kita mengatakan sabar dalam menuntut ilmu. Ini adalah pokok untuk mencapai kesuksesan mendapatkan ilmu. Dan salah satu daripada perkara yang disebutkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, ala la yatanalul ilma illa bisittatin. Tidak akan memperoleh ilmu seseorang itu kalau daripada 6 perkara ini. Salah satunya adalah sabar. Dalam salat pun kita butuh sabar ini. Wasta'inu bis sabri was salati. Dan mintuntut olehmu, minta pertolonganlah olehmu dengan salat itu bis sabri, dengan sabar. Wasta'inu bis salati, wasta'inu bis sabri was salati. Minta tolong kamu. Sabar dulu baru salat. Didahulukan sabar daripada salat. Wasta'inu bis sabri was salati. Dahulukan sabar dulu baru salat. Wa innaha lakabiratan illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya melakukan perbuatan salat ini berat kecuali orang yang khusyuk. Maka dahulukan. Ngaji seperti ini berat kecuali orang yang khusyuk. Maka dahulukan sabar. Maka amatlah banyak pahalanya dan tidak terhitung. Maka melanjut daripada hadis yang kemarin, ij'alul khaira 'adatun. Jadikan segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu menjadi adat, kebiasaan. Maka bila kebiasaan itu akan menjadi yaitu perangai, sehingga menjadi tanpa disadarinya menjadi senang hatinya tuh. Menjadi senang hatinya. Baik ya. Ini munculkan Pak, bila Bapak datang malas ibadah,
baca ini. Ulangkan kembali. Ternyata saya belum ada sabar.